Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Salim Siregar dari kelas Perbankan Syariah 5H akan memberikan rangkuman materi dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Konsep dasar pembiayaan. Kegiatan utama bank itu ada penggunaan dana. Yang pertama itu primary reserve, yang kedua secondary reserve, dan yang ketiga tertiary reserve. Selanjutnya sumber dana. Sumber dana ini didapat dari dana pihak ketiga, dana pihak kedua, dan dana pihak pertama. Kemudian ada jasa-jasa perbankan. Yang pertama itu di dalam negeri, yang didapat dari transfer SKBDN Inkaso. Yang kedua itu luar negeri, yang didapat dari remittance, LC, collection, dan lain-lain. Fungsi bank umum itu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, menyelenggarakan lalu lintas pembayaran. Sedangkan fungsi bank umum syariah itu menjalankan fungsi sosial atau CSR. Selanjutnya penyaluran pembiayaan. Tujuan penyaluran pembiayaan bagi bank ini adalah untuk menjalankan fungsi intermediasi, menggerakkan sektor real, kemudian memperoleh keuntungan. Definisi pembiayaan. Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai itu untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur pembiayaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga waktu, yang keempat degree of risk. Fungsi pembiayaan ini yang pertama itu ada meningkatkan daya guna, kemudian meningkatkan lalu lintas peredaran uang, yang selanjutnya itu meningkatkan daya guna barang, kemudian meningkatkan peredaran uang, dan sebagai alat stabilitas ekonomi, kemudian meningkatkan kegairahan usaha, dan meningkatkan pemerataan pendapatan, serta meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan itu menurut tujuan penggunaannya ada pembiayaan produktif. Nah, ini itu tujuannya untuk meningkatkan utility atau faedah atau kegunaan karena bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Yang kedua itu konsumer. Pembiayaan konsumer ini digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Selanjutnya pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif ini dibagi menjadi 2, yaitu investasi dan modal kerja. Yang selanjutnya pembiayaan konsumer. Nah, pembiayaan ini itu ditujukan untuk golongan berpendapatan tetap seperti pegawai. Yang contohnya itu untuk pembelian rumah atau KPR dan pembelian kendaraan atau KPM. Selanjutnya pembiayaan menurut bentuknya. Yang pertama itu ada tunai. Pembiayaan ini itu dilakukan secara tunai ke rekening nasabah, di mana nasabah menerima sejumlah dana yang dipergunakan untuk tujuan yang telah tercantum dalam surat persetujuan bank. Selanjutnya non tunai. Nah, pembiayaan ini tuh tidak diuangkan pada saat realisasi pembiayaan dilakukan. Selanjutnya pembiayaan non tunai ini di dalam perbankan ada bank garansi, letter of credit. Selanjutnya pembiayaan menurut jangka waktu. Yang pertama pendek. Nah, pembiayaan ini itu jangka waktunya itu 1 tahun, biasa dipergunakan untuk modal kerja. Selanjutnya pembiayaan menengah. Pembiayaan ini jangka waktunya 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, ini tuh biasanya untuk pembelian mesin dan yang penyusutannya itu cepat. Kemudian pembiayaan panjang. Nah, pembiayaan ini jangka waktunya di atas 3 tahun. Nah, biasanya itu untuk pembangunan gedung, pembelian kantor, dan lain-lain. Kemudian pembiayaan menurut segmentasi. Ada pembiayaan mikro, pembiayaan kecil, pembiayaan menengah atau komersial, dan korporasi. Selanjutnya evaluasi pembiayaan. Nah, prinsip evaluasi pembiayaan ini tujuannya adalah untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan sudah selesai dengan kebutuhan nasabah, bermanfaat, serta dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan. Bank ini melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C.
Yang pertama itu karakter, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang kelima kondisi. Kemudian bagian tahapan pembiayaan, yaitu ada pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi. Ini itu dilakukan permohonan, kemudian pengumpulan data, selanjutnya diverifikasi. Selanjutnya ada analisa dan persetujuan pembiayaan. Kemudian ada administrasi dan pembukuan. Selanjutnya ada pemantauan pembiayaan. Yang kemudian itu ada informasi dan verifikasi data. Permohonan pembiayaan ini merupakan syarat yang penting dan harus diperhatikan oleh accounter office. Nah, informasi dan surat permohonan itu mencakup informasi keuangan, informasi jaminan, jumlah pengajuan pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan. Kemudian ada pengumpulan informasi dan dokumen. Beberapa data yang dikumpulkan untuk calon debitur pengusaha itu antara lain identitas calon debitur tersebut. Identitasnya itu harus diketahui, kemudian bidang usaha, lokasi, dan lamanya usaha tersebut. Selanjutnya data supplier atau cara pembeliannya, kemudian data langganan serta sistem pembayarannya, kemudian ada data keuangan, rekening koran, kemudian data mengenai perizinan dan manajemen perusahaan, apakah perusahaan tersebut bisa didirikan atau tidak bisa. Kemudian rencana kerja perusahaan, bagaimana perusahaan itu akan berjalan. Kemudian rencana lain yang menunjang seperti jumlah karyawan, jam kerja, dan lain-lain. Selanjutnya verifikasi data. Nah, verifikasi ini dilihat dari trade checking, bank checking, NBI checking. Nah, sedangkan trade checking itu sumber informasinya dari supplier, buyer, pembeli, perusahaan sejenis, instansi pemerintah, dan on the spot. Sedangkan informasi yang diperoleh itu omset penjualan atau pembelian produk, marketabilitas produk kurang baik, dan tingkat persaingan yang tajam. Sedangkan permohonan pembiayaan itu memerlukan trade checking itu investasi dan modal kerjanya, kemudian produk nasabah yang relatif baru atau banyaknya pesaing dan kurang dikenal masyarakat. Kemudian ada bank checking. Bank checking ini merupakan pertukaran informasi antara bank, baik memberikan informasi maupun menerima informasi. Selanjutnya ada the beauty of Islamic banking. Nah, bank syariah ini adalah lembaga bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, dan keuntungannya akan diperoleh dalam bentuk hasil yang sesuai keuntungannya itu akan diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip bank syariah ini yang pertama itu adil. Nah, bagi hasilnya itu sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank. Kemudian itu seimbang. Nah, dikatakan seimbang itu bagaimana? Penyaluran dana dan deposan pada bisnis yang halal, tidak merusak jiwa, pikiran, dan keturunan serta agama. Kemudian itu maslahat. Artinya keuntungan usaha kreditur itu dipotong zakat sebelum diakui sebagai laba bersih dari bank. Nah, bisnis yang membawa kebaikan ini tidak mengakui denda sebagai pendapatan, akan tetapi masuk ke dalam dana sosial. Nah, pendapatan dipotong zakat serta nasabah yang memiliki kesempatan untuk beribadah seperti infak, sedekah, wakaf melalui program-program jasa yang ada di perbankan syariah. Kemudian analisis pembiayaan produktif. Nah, analisis pembiayaan produktif ini dibagi menjadi analisis kualitatif pada segmen produktif seperti aspek yuridis. Nah, aspek yuridis ini dilihat dari legalitas pemohon. Apakah usaha yang akan didirikan itu legal atau tidak legal. Kemudian legalitas subjek pembiayaannya. Kemudian legalitas usaha, apakah usaha ini bisa didirikan atau tentu tidak. Kemudian sesuai dengan kajian syariah. Kemudian ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini dilihat dari susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, dan grup perusahaan. Kemudian ada aspek produksi. Nah, aspek produksi ini dilihat dari pertimbangan investasi dan lokasi. Apakah dana investasinya itu cukup dan lokasinya itu sesuai didirikan. Kemudian faktor dan proses produksi. Kemudian realisasi dan rencana produksi.
kemudian faktor AMDAL dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dan atau ketersediaan bahan baku. Kemudian ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini dilihat dari kondisi pasar, yaitu supply and demand. Kemudian life cycle produk, kemudian barak substitusi, kemudian kondisi pesaing dan pangsa pasar, dan kebijakan pemasaran. Kebijakan pemasaran ini dilihat dari promosi dan perubahan dari perusahaan tersebut, kemudian rencana dan realisasi penjualan. Selanjutnya itu ada analisis kuantitatif pada segmen produktif. Nah, ini tuh dilihat dari aspek keuangan. Bagaimana laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan yang dipakai oleh perusahaan biasanya itu menggunakan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Kemudian ada aspek jaminan dan asuransi. Ini tuh dilihat dari jaminan atau second way out-nya, kemudian dari asuransi perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.